Kota Pontianak, sebuah kota yang berada di bawah lintang 0 derajat Khatulistiwa. Selain dilintasi garis Khatulistiwa, kota Pontianak dibelah sebagai sungai terpanjang di Indonesia, yaitu Sungai Kapuas. Sampah termasuk problematika yang tak kunjung usai. Secara umum, setiap orang menghasilkan 0,8 kg sampah per hari, maka dikali dengan penduduk di Indonesia, maka akan menjadi jumlah yang sangat mengkhawatirkan. Nah, teman-teman, ini adalah contoh penumpukan sampah yang lebih parah. Dan ini adalah contoh penumpukan sampah rumah tangga yang memang dikarenakan aliran sungainya tidak jalan. Dikarenakan aliran sungai memang tidak jalan, banyak sekali sampah-sampah yang menumpuk. Sepanjang aliran sungai ini memang tidak ada pembuangan secara pusat dan akhirnya menumpuk di samping aliran rumah warga seperti ini. Apa itu polusi air? Polusi air adalah kondisi ketika zat berbahaya mencemari sumber air seperti sungai, danau, laut, hingga air tanah. Zat ini bisa berupa limbah, bahan kimia, dan sampah. Penyebab polusi air pertama, limbah industri, merupakan limbah yang dihasilkan dari proses produksi pabrik atau industri. Seperti gambar berikut merupakan contoh limbah industri yang ditemukan pada sekitaran Kuburaya. Yang kedua, kimia pertanian. Terdapat pada bahan kimia yang digunakan dalam kegiatan pertanian seperti pestisida, herbisida, dan pupuk kimia. Ketiga, limbah rumah tangga. Limbah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari di rumah, seperti sisa makanan, plastik, kertas, deterjen, dan sampah elektronik. Limbah ini menjadi masalah lingkungan seperti pada video ini yang dimana ditemukan tumpukan sampah di sekitaran rumah masyarakat yang berada di pinggiran Sungai Kapuas. Yang keempat, terakhir, plastik dan tumpahan minyak. Plastik limbah sulit terurai dan sering mencemari laut serta membahayakan kehidupan laut. Teman-teman bayangkan, dunia bawah laut yang sunyi, tempat ikan-ikan bebas berenang, dan terumbu karang tumbuh dengan damai. Kini pemandangan itu berganti. Ikan berenang di antara kantong plastik, botol-botol kosong, sisa makanan, dan limbah rumah tangga. Plastik tak hanya mengkotori, ia membunuh secara perlahan. Ikan yang tak mampu membedakan antara makanan dan sampah menelan racun yang merusak organ dalam tubuhnya. Dan ketika ikan itu ditangkap oleh manusia, dimakan oleh manusia, racunnya akan berpindah ke kita. Ekosistem air bukan sekedar kumpulan air dan makhluk hidup. Ia adalah jaringan yang sangat terhubung dan menguntungkan. Ketika satu bagian rusak, seluruh sistem ikut runtuh. Air yang tercemar adalah jalan yang paling mudah masuknya penyakit. Bakteri seperti salmonella hingga parasit mikroskopis menyelinap masuk ke dalam tubuh lewat air minum yang tak lagi bersih. Bakteri itu berkembang biak dalam sistem pencernaan manusia, menyerang lambung, usus, dan darah. Anak-anak menderita diare akut, balita kehilangan nutrisi, orang dewasa melemahkan daya tahan tubuh. Di daerah miskin dan pinggiran, di mana sanitasi belum layak dan edukasi lingkungan masih rendah, air kotor menjadi pembunuh diam-diam, bukan hanya 1-2 orang, tapi ribuan, bahkan jutaan jiwa yang rentan setiap hari. Kerusakan ekosistem air adalah krisis kesehatan masyarakat. Air yang dulu menjadi sumber rezeki, kini hanya jadi tempat buangan bagi manusia. Ada beberapa cara yang sangat efektif untuk mengatasi polusi dan pencemaran air di lingkungan. Salah satunya adalah jangan buang sampah ke sungai. Buanglah sampah kepada tempat yang sudah disediakan. Pakailah produk yang ramah terhadap lingkungan, ikut kampanye dan kegiatan lingkungan, dan salah satunya adalah dukung kebijakan pengolahan limbah cair. Yang perlu kita tahu, air adalah sumber kehidupan terpenting bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup karena air merupakan komponen utama dalam tumbuh mereka dan berperan penting sebagai fungsi biologis dasar seperti pencernaan, pernapasan, transportasi zat, dan pengaturan suhu tubuh.
Mulai sekarang dan seterusnya, kita usahakan untuk tetap menjaga dan tidak membuang sampah secara sembarangan. Langkah awal yang paling mudah untuk kita menjaga kebersihan lingkungan adalah mulai dari diri sendiri. Dan kita mengajak penonton untuk menjaga kebersihan air dan lingkungan demi kesehatan dan keberlangsungan hidup. Memberikan contoh tindakan sederhana yang bisa dilakukan sehari-hari untuk mencegah pencemaran air, karena perubahan besar dimulai dari satu tetes kecil kebaikan. Selamatkan air kita, karena air sumber hidup, warisan masa depan. Selamatkan lingkungan dan hidup kita.